Izinkan saya berkenalan ulang dengan ibu, bapak, dan teman-teman semua. Saya lahir di Kuningan, Jawa Barat di kaki Gunung Ciremai, kemudian besar di Jogja. Saya TK di TK Suhada di Kota Baru, Jogja, SD Negeri 2 IKIP Yogyakarta, kemudian SMP 5 Jogja, SMA Negeri 2 Jogja, kuliah juga di Jogja di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian bapak ibu saya dua-duanya pengajar, yang satu di ayah saya, Pak Rosid, itu di Universitas Islam Indonesia, ibu saya Bu Aliyah itu di IKIP Jogja. Kami tumbuh besar di kota Jogja, kemudian sehari-hari tinggalnya di Jalan Kaliurang KM 5, kemudian kakek nenek juga di sana, dan saya sampai dengan selesai kuliah masih berada di Jogja. Baru sesudah itu saya meneruskan sekolah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili Pemprov DKI menerima 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah rekor baru Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Pemirsa, Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Komunitas Bike to Walk memberikan penghargaan kepada Kota Jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun 2021. Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahunnya Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya maupun penghargaan pribadi. Dan atas dasar tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu nominasi kategori pejabat publik dalam penghargaan Indonesia Award 2019. Ya, lalu bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih dalam 21 Heroes 2020 dalam urusan transportasi? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari pemerintah Singapura karena dinilai berkontribusi bagi pembangunan dan hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi untuk semua pihak yang telah mendukung gelaran Formula E Jakarta 2022 hingga berjalan dengan sukses. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Grand Launching Jakarta International Stadium pada malam tadi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower rumah susun sewa atau rusunawa. Rusunawa tersebut dibangun terintegrasi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan konsep kota maju. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah net zero carbon dan green building sebagai pilot project. Bangunan ramah lingkungan ini sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan nol emisi karbon. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa tidak ada penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB 2019 untuk bangunan rumah di Jakarta dengan nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar rupiah. Namun pengecualian penghapusan pajak PBB untuk rumah para pahlawan, guru dan pensiunan guru, purnawirawan TNI, Polri, serta penerima jasa kehormatan dari Presiden. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi ceramah tarawih di Masjid Kampus UGM Yogyakarta tadi malam.
ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu, dan bersiap untuk menjawab tantangan itu, dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitunglah, kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan. Dan saya memberikan pesan ini untuk membuat bisnis di Indonesia dan di Jakarta sesuai ketentuan. Betapa tidak adilnya gubernur bila pelanggar didiamkan, maka mereka yang taat aturan akan menengok kepada saya dan bilang, jadi bisa ya Pak bisnis sambil melanggar Pak? Saya sedang mengirimkan pesan yang keliru. Jadi kalau ada yang bilang Pak Anies dengan begini menimbulkan ketidakpastian hukum, terbalik. Ketidakpastian hukum itu terjadi bila pelanggaran didiamkan. And also I think for instance, look at is it in Indonesia, is a concern about inequality rising too? It is a concern now. Yes, definitely. I think poverty have reduced significantly, but the gap between the poor and the haves is really there. And I think part of the reasons is because our economy is often designed as an urban-based economy, industrialized-based economy. And the case of Indonesia, for instance, in which the countryside, the rural economy, or agriculture-based economy has not yet touched as much as the industrializations, and that helps to actually see the gap between the haves and the have-nots is almost also equivalent, the gap between the rural and the urban. And I think part of the reason too is because our education is designed to supply urban life. I mean, our education is not designed to enable you to live in the non-urban setting and able to produce. And I think that's also part of the reasons why we're seeing this gap widening. Shisho, for me to look at Professor Paul Chesty and all participants, allow me to express my appreciation again. Thank you for having me after my first visit last May, and it was indeed one of the most memorable visits to a university. This is one of the oldest, and it was a very brief visit. So we planned to do a second one, and we thought by the time I completed my term as governor, we will have more time. That's what we thought. Apparently that's not the case.
and this is my second, and I truly appreciate the invitations not only to the university but also the invitation to serve as one of the board member for the Institute for ASEAN Studies here at Oxford University. He's former governor of Jakarta, Anies Baswedan, and it's a delight to welcome him into the studio. Thank you very much for coming in. Thank you for inviting, Beverly. Lovely to meet you. Now tell me, you've met with the Foreign Minister Penny Wong and also the RBA Governor Philip Lowe. I think every Australian wants to meet with him at the moment with these rising interest rates. It is a sign that our government is taking you very seriously and your potential presidential bid. What was important about you? What did you feel was important about coming here and meeting with someone like Penny Wong, someone like Philip Lowe? Yes, indeed. I'm delighted with the invite from the Australian government to visit, and we both were neighbors, and we'll always be neighbor, and we had worked closely on many issues, and the invite here gave me an opportunity to reconnect with many friends, academia, people in government, as well as business communities for exchange of views. We said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. If I may interrupt, may I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. In terms of planning for the future, you belong to a country with a big population, with a growing population, and a huge proportion of young people who are going to be really impacted by these changes. Thank you. I think that the challenge that we have in Indonesia is also perhaps similar to many developing countries across the globe. Preparing our youth, preparing our next generations to be part of the fourth industrial revolution's era. Tapi mungkin ini secara politik kurang populer, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya betul nggak Pak Sofian? Karena kalau ngasih bansos itu konkret. Oh terima kasih Pak, saya terima, saya bertransaksi ini dengan rakyat. Saya berikan A, Anda milih saya, gitu kan kira-kira? Benar nggak Pak? Tapi kalau pakai policy ini nggak kelihatan itu transaksi antara pemimpin sama rakyatnya itu. Karena nggak. Tapi sekarang kita mau pilih mana? Mau negeri ini dijebak di dalam situasi begini, atau kita memberikan kepada semuanya harga diri karena mereka dapat pendapatan bukan lewat bansos, tapi punya harga diri. Kenapa? Ya saya pendapatannya cukup. Dari mana? Dari pertanian saya pendapatannya cukup. Dari kerja saya. Bukan saya hidup karena dari bantuan sosial. Dan ini reformnya dari politik juga Pak, ke ujungnya. Kami melihat di Indonesia selama bertahun-tahun poverty ini dipandang sebagai social problem, social issue. Karena itu menyelesaikannya melalui social policy, tidak menyelesaikannya lewat economic policy. Bahkan ketika ditarik ke kementerian pun itu berada di dalam kementerian mengurusi kesra, bukan di dalam kementerian ngurusin perekonomian. Nah kami memandang ke depan menyelesaikan persoalan poverty ini itu justru harus menggunakan market mechanism. Bapak-bapak ibu datang ke
desa, ke perdesaan, yang miskin itu bukan jobless. Yang miskin itu punya job. Jobnya apa? Petani. Jobnya apa? Buruh tani. Itu punya job, tapi revenue-nya nggak cukup. Tata niaganya tidak sehat. Sehingga walaupun mereka itu punya pekerjaan yang definisinya lebih bagus daripada definisi yang disampaikan Pak Tigor tadi. Mereka juga bekerja bisa dibilang full time selama musim tanam, selama musim panen. Tapi tata niaganya tidak. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita nggak fixing the tata niaga. Yang kita lakukan, kita beri bansos. Sebenarnya yang kita perlu kerjakan, membesarkan dan memperbaiki pasarnya. Supaya mereka included di dalam pasar. Kalau mereka included dalam pasar, maka kita membereskan persoalan kemiskinan, ketertinggalan, bukan lewat bantuan sosial, tapi dengan mereka dimasukkan ke dalam pasar. Nah, itulah sebabnya kenapa soal, bayangkan kalau tata niaga pertanian kita bereskan, maka petani tidak perlu menerima bansos karena pendapatan dia sudah cukup untuk hidup. Bila tata niaga karet, tata niaga kakao, itu diperbaiki, dia nggak perlu terima bansos. Jadi persoalan kemiskinan itu harus diselesaikan juga lewat mekanisme perekonomian. This is paradigm, ini paradigma yang menurut saya harus digeser. Dengan begitu, beban Bapak Ibu sekalian itu juga menjadi lebih kecil. Karena Bapak Ibu akan ditariknya bukan kepada peningkatan pajak untuk bansos, tapi justru Bapak Ibu diminta menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa kita menyerap potensi tenaga kerja agar kesejahteraan itu meningkat. Kira-kira begitulah penutupnya aja. Makasih. Pak Anies, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Saya serahkan balik ke Safrina. Silakan Safrina. Terima kasih banyak Pak Gita Wirjawan, terima kasih banyak Pak Anies, dialog yang begitu inspiratif dan konstruktif dan tentunya memberikan insight tersendiri arah kebijakan ekonomi jika Pak Anies diberikan amanah tentunya menjadikan Presiden Republik Indonesia. Makanya tadi malam itu saya bilang soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Iya. Dan lalu membuat yang sudah latih. Coba sekarang saya beri contoh nih. Mau ikut kontingen atlet. Oke, atlet olahraga nih. Nggak ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atlet olahraga. Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ yang latihannya sesekali, cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu. Betul tidak? Ini yang harus dihentikan di Republik ini. Dan dihentikannya dari mana? Dimulai dari yang paling puncak. Yang paling puncak tidak mempraktekkan ordal-ordalan dalam semua urusan. Nah, nih, kenaikan pangkat di TNI tidak pakai orang dalam. Kenaikan pangkat di polisi tidak pakai orang dalam. Kenaikan di dalam ASN tidak pakai orang dalam, tapi pakainya meritokrasi berdasarkan prestasi. Jadi yang bekerja keras, yang berprestasi mendapatkan kesempatan. Dan siapa yang diuntungkan dari praktek meritokrasi? Negara kita yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik di tempat-tempat yang strategis. Betul tidak? Nih, kalau sekarang perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen dengan prinsip kompetisi yang fair, yang untung siapa? Perusahaannya. Dia nanti akan merekrut orang-orang yang berprestasi. Tapi kalau perusahaannya membiarkan pakai ordal, yang di dalam siapa jadinya? Iya, yang pokoknya punya kenalan, punya kerabat, betul tidak? Betul Pak. Jadi
Tika, salah satu komitmen kami adalah kita ingin mengembalikan dan menjadikan meritokrasi sebagai prinsip yang paling dasar untuk Indonesia maju, untuk Indonesia berkembang. Tapi itu tidak bisa dimulai dari bawah, itu harus dimulainya dari atas. Kalau yang dari atas tidak mempraktekkan, maka yang di bawah juga tidak akan mempraktekkan. Ini saya ceritakan kemarin, tadi malam saya bilang, keluhan dari guru-guru ketemu saya 2 mingguan yang lalu. Pak, ini kami guru-guru honorer direkrut jadi P3K, tapi yang diangkat adalah mereka-mereka yang punya ordal. Siapa ordalnya? Misalnya pamannya kepala sekolah, kemudian keluarganya kepala dinas, ada yang staf dinas, baru diangkat. Yang tidak punya kerabat, tidak punya kenalan, nggak diangkat. Dan ketika diprotes, mereka menjawab, "Oh, yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal?" kata dia. Betul tidak? Karena itulah saya sampaikan, yang merusak sendi kehidupan bernegara adalah praktek-praktek orang dalam seperti ini. Itu tidak boleh diteruskan dan tidak boleh dibiarkan. Komitmen kita akan berantas praktek orang dalam, kita akan kembalikan prinsip meritokrasi, gitu ya. Transportasi umum, kita ini di Jakarta pemenang nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award, dan Jakarta nomor 1. Kita dijadikan contoh di dunia tentang bagaimana mengkonversi transportasi umum menjadi ramah lingkungan. Bukan Jakarta kota terbaik di dunia, no, tapi kota dengan delta terbesar di seluruh dunia. Delta terbesar itu artinya apa? Lompatannya terbesar. Kami tahun 2020 adalah runner up, tahun 2021 we are the number 1 berturut-turut. Dan ini kemudian yang dijadikan contoh di banyak tempat, walaupun di Jakarta jarang jadi berita, tapi kita maklum lah, gitu, tahu itu semua, gitu. Tapi saya selalu bilang, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini, tapi pikirkanlah apa yang ditulis sejarawan besok di masa depan. It matters more, gitu, karena mereka akan menggunakan data, bukan bicara fakta. Nah, jadi Jakarta mendorong di tingkat global, dan Jakarta reform yang ditunjukkan di sini adalah bis listrik, tapi sesungguhnya yang kita lakukan melampaui itu. Ridership di Jakarta, transportasi umum, waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika itu terjadi, lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 10 termacet berikutnya. Kita ini memang pengen 10 besar, tapi jangan macet. Kita pengen 10 besar urusan yang lain, masa macet. Nah, tahun keempat, this is very interesting, tahun keempat kita turun nomor 34 sedunia, dan tahun kelima kita turun menjadi nomor 46 sedunia. Tokyo dan lain-lain jauh lebih macet daripada kita. Nah, penurunan ini semua Bapak sekalian, itu bagian dari integrasi transportasi. Apa yang mau disampaikan? Ketika kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu.
Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan, ya, kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok. Dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita dengan rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang.
menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024 ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Biarkan itu menjadi catatan bagi kita semua. Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. Di tahun 2024 saya menentukan arah baru untuk Republik ini. Insya Allah niat baik ini, ikhtiar ini yang dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu menuju keberhasilannya. Insya Allah tahun 2024 Anies Presiden! Anies Presiden! Tahun 2024 Anies Presiden! 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 Insya Allah di tahun 2024 kemenangan akan kita raih bersama. Terima kasih, dan kepada semuanya yang datang dari berbagai wilayah, datang ke Jakarta, datang ke tempat ini, titip salam untuk keluarga, titip salam untuk saudara-saudara semua. Sampaikan kepada semua, saya pulang kembali dari pertemuan dan saya bekerja untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih. Saya harus akui, ada sini Pak Jaya lihat saat Bung Karno meluncurkan usaha pemberantasan buta huruf tahun 48 ya, di alun-alun Jogja. Itu ada papan tulis besar, lalu Bung Karno menulis di situ A, I, U, E, O gitu. Oke, lalu 95% buta huruf ya, jadi harus dilancarkan gerakan. Itu banner di atasnya, bannernya itu besar sekali, tulisannya begini, bantulah usaha pemberantasan buta huruf. Coba kata pertamanya apa? Bantulah. Negara itu berkata pada rakyat semua, saudara-saudara, bantulah, bantulah dan selesaikan. Itu sebabnya Republik ini bisa survive, karena pemimpinnya berpikir sebagai gerakan, bukan berpikir sebagai administrator, bukan berpikir sebagai service provider, karena tidak menggerakkan. Tapi terus terang ya saya takjub pada kemampuan Anda tadi itu menemukan hal-hal yang orang lain nggak melihat. Ya itu tadi tulisan bantulah itu buat Anda itu punya makna yang besar sekali. Iya, saya dulu juga lihat itu, tapi nggak ngerti apa. Tapi ya ini belakangan kan saya mempelajari tentang apa yang disebut genius. Orang banyak salah ngerti bahwa genius itu adalah kecerdasan, enggak. Genius itu adalah kemampuan melihat yang orang lain tidak melihat. Nah, Anda dalam sini saya harus akui, seperti Anda melihat dalam bambu, istilah bantulah tadi itu. Ada genius. Saya yakin Anda tidak mau dibilang, tapi yang ngomong saya. Is integrity. 100 tokoh intelektual dunia. Nama Anies bertengger bersama Noam Chomsky, Francis Fukuyama, dan Samuel Huntington. Mereka adalah para sarjana dan filsuf serta pemikir kelas dunia yang paling introspektif. Daftar ini dirilis majalah Foreign Policy terbitan Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di Washington, Amerika Serikat. 20 tokoh yang membawa perubahan dunia. Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang, oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus yang berjudul 20 Orang 20 Tahun,
Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global, karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia 2 dekade mendatang. Nama Anies dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lainnya seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, mantan Presiden Venezuela Hugo Chavez, dan lain-lain. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Sekarang ini, hutang luar negeri mencapai sekitar 8.000 triliun. Bagaimana langkah Amin untuk mengelola hutang luar negeri agar tidak terus membengkak? Ya, gini, hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah, itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini, rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi, kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor, ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan Allah. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Kita malam ini saya, Ibunda Bu Aliyah dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustaz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya, Ustaz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu di sini ada catatannya. Tapi sebelum itu, Ustaz kalau boleh menyapa semuanya, Ustaz. Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jamaah Sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya amin. Ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin. Ya? Semua harapan baik pakai amin. Amin. Semua. Nah, selalu saya dapat kitab ini, kitab zikir dan doa yang untuk diamalkan. Nanti insya Allah saya ingin posting juga dan supaya diamalkan semua. Kalau boleh Ustaz berikan catatan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca buku ini hari Kamis 14 Desember 2023 di Ma'had Az-Zahra bersama Bapak Anies Baswedan, keluarga dan semuanya yang hadir. Saya izinkan untuk dicetak, diperbanyak, dibagikan ke jamaah. Saya ijazahkan untuk diamalkan isinya. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 19 sampai 36 dibaca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Insyaallah. Dan tadi pagi sudah kita amalkan sama-sama. Alhamdulillah. Sekaligus yang menarik di sini adalah dalil-dalilnya dari setiap zikir ini. Sehingga kalau nanti ada yang mempertanyakan, dalil-dalilnya lengkap di sini. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz Abdul Somad cerita, ini bukan kata Ustaz Abdul Somad. Enggak ada sama sekali. Tapi semuanya merujuk kepada ulama-ulama salaf. Betul ya? Hadis-hadis sahih. Semoga ini yang nanti kita bagikan semua bisa ikut mengambil manfaatnya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Semoga hari ini hari yang produktif buat semua. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang angkat HP-nya, pasang rekaman video pakai tangan kiri. Angkat semuanya. Pegang HP-nya, nyalakan videonya, nyalakan videonya. Nyalakan videonya. Video, rekam ini semua. Nyalakan videonya. Sudah siap? Merekam siapa saja, tidak harus merekam saya. Siapa saja yang berada di sini, angkat HP-nya, video dinyalakan. Siap? Semuanya udah nyalakan? Coba nyalakan. Dah. Saudara sekalian, rekam ini sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ibu dan bapak hadir di sebuah pertemuan di mana Indonesia akan menentukan arah masa depannya. Dan ibu dan bapak bukan jadi penonton. Ibu dan bapak hadir di sini karena akan menentukan arah Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil untuk semuanya. Ibu dan bapak bukan orang yang menonton di rumah dan tak bertindak. Ibu dan bapak memilih hadir karena ibu dan bapak adalah pejuang untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Semua yang hadir di sini, rekam ini sebagai catatan pribadi Anda. 14 Desember 2023, 2 bulan sebelum Pilpres, kita berkumpul di tempat ini memperjuangkan perubahan yang insya Allah dari Jambi gerakan perubahan akan meluas. Dari Jambi akan menjangkau seluruh Sumatera. Dari Sumatera akan menjangkau seluruh Indonesia. Dan insya Allah 14 Februari gerakan perubahan itu akan membuktikan kehadirannya di Indonesia. Dan semua yang terlibat insya Allah dicatat sebagai amal soleh bagi semuanya di sini. Insya Allah ini menjadi catatan bagi semua bahwa ibu bapak bukan hanya menonton tapi bertindak langsung. Sebarkan pesan perubahan ini pada semua. Nomornya berapa? Yang keras. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Partainya? Partainya apa? Sekali lagi. Nah, insya Allah catatan ini bukan hanya menjadi rekaman di HP. Insya Allah menjadi catatan rekaman sejarah yang membanggakan bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya. Salam untuk keluarga, salam untuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya sebarkan. Jangan hanya disimpan di HP. Siap disebarkan? Siap disebarkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini
ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas. Sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus dibiarkan. Karena itu kami mendedikasikan diri. Hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kau di sana, wahai sang tokoh perubahan? Semoga kau baik-baik saja di antara letihnya perjuanganmu. Semoga senyummu yang menyejukkan hati tetap mengembang. Semoga ucapanmu yang tertata rapi tetap memancarkan mutiara hikmah pengetahuan. Apa kabar kau di sana, wahai sang pengusung keadilan? Kita tidak pernah berkenalan, tapi sepak terjangmu telah mengenalkanku arti keberanian dan kesabaran. Betapa tidak, ribuan fitnah, ejekan, dan cacian selalu kau terima. Begitu fasihnya mereka menyebut kau kadrun, intoleran, politisi identitas, tukang bacot, dan si pintar berkata-kata tapi tak becus bekerja. Mereka teriaki kau goblok, endasmu, bangsat, sadis, tak beretika, pengkhianat, dan ambisi jabatan. Dan belakangan ini mereka kembali tertawa karena menyematkan gelar baru untukmu, sang Sengkuni, sebuah gelar yang syarat dengan keburukan dan kelicikan. Mereka sepertinya sudah kehabisan akal sehat dan hati nurani untuk menjatuhkanmu, walau dana tak terbatas dikucurkan. Tapi entahlah, seluas apa samudera kesabaranmu itu. Senyummu tetap mengembang, langkahmu tetap gontai berjalan. Kau tetap kayu sepedamu di antara jalan-jalan kota Jakarta yang menjadi indah dan megah buah karyamu, sambil tetap menyapa dengan riang setiap orang yang lalu lalang. Wahai kau sang pendidik, mereka yang memfitnah dan mengejekmu itu sebenarnya lawanmu. Tetapi mengapa tetap kau pandang mereka kawan? Kau derma saat mereka sakit, kau bantu saat mereka susah, dan kau tengok saat mereka wafat. Seadil itukah kau pandang sisi kemanusiaan seseorang? Karena sejatinya manusia memang bukan semulia malaikat dan tidak sejahat setan yang laknat. Begitu membekaskah tertanam dalam hati dan pikiranmu wasiat Nabi untuk tetap baik pada lawanmu? Karena sebenarnya mereka kaum yang tak tahu. Itulah mengapa kau ingin menjadikan baginda Nabi sebagai orang pertama yang kau jamu. Andaikan bisa begitu. Apa kabar kau, Abah? Begitu anak-anak muda ingin memanggilmu, jiwa tumbuh mereka yang ingin terbimbing dengan tulus dari figur seorang ayah yang sabar, cerdas, dan penyayang, membangkitkan naluri kreatif mereka. Dan ini mencengangkan orang dewasa, bahwa mereka ternyata banyak bisanya, bukan generasi yang hanya apa kata papa, yang suka joget dan hura-hura. Abah, kau mungkin tak tahu,
Berapa banyak tetesan air mata yang menyaksikan ketulusanmu dipeluk dan memeluk rakyat kecil yang mencintaimu, mendengarkan keluh kesah sambil memayunginya dari guyuran hujan, melap lensa HP pengagummu dengan kemeja putihmu yang mulai lusuh, menenangkan kegundahan mereka yang menjadi korban kesewenangan penguasa, menjawab kegundahan dan lelahnya hidup lewat dunia maya. Walaupun kami yakin dan sangat yakin dirimu juga tak kurang lelah. Wahai sang inspirator demokrasi sesungguhnya. Dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Pasangan ini katanya pasangan yang termiskin. Pak Anies, kenapa baliho Bapak yang paling minimal? Kami memang balihonya tidak ada di mana-mana. Memang nggak ada di mana-mana karena serba keterbatasan. Tapi kami yakin idenya bisa mengalir sampai kemana-mana. Ini adalah amanat perjuangan. Saya minta tolong pada semua yang bersimpati pada gerakan ini. Mari kita usung sama-sama ikhtiar perubahan ini. Tenang saja Pak Anies, kami sudah ada di sini. Dari seluruh Indonesia, iya, seluruh Indonesia patungan buat mengirim kontrak ini. Yes, patungan untuk apa? Ini yang namanya gerakan semesta. Yang punya waktu berikan waktu, yang punya pikiran berikan pikiran, yang punya dana bantunya dengan dana, yang punya barang dengan barang. Membangun perubahan sebagai sebuah gerakan. Jadi kami putuskan untuk berani muncul karena sebelumnya kita lihat beberapa kali debat di belakang paslon 02 dan 03 kok banyak banget influencer yang nongol, tapi di belakang Pak Anies dan Cak Imin kok muka-muka politisi semua nih. Pada kemana nih orang-orang? Ternyata banyak dari kami ini yang sebenarnya secara hati sudah memutuskan dukung 01, cuman mereka atas pertimbangan pekerjaan, kontrak yang kami sama-sama ngerti lah itu berkaitan dengan nafkah dan segala macam, kita tidak bisa paksakan. Alhamdulillah setelah kami deklarasi kemarin tipis-tipis posting lewat sosial media, banyak teman-teman influencer, entertainment yang kita bisa bilang gak kecil namanya, japri saya dan bilang secara hati gue 01 tapi gue support dari belakang, maaf nggak bisa. Wow, terima kasih, luar biasa. Saya berkali-kali mengatakan bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Sekarang aja saya mau bilang terima kasih, salut. Ini yang namanya gerakan semesta. Kita ikhtiarkan perubahan dan saya nggak pernah membayangkan. Saya ingin mengantarkan anak-anak Indonesia ke masa depan yang baik, masa depan yang jauh lebih baik. Jumpa dengan anak yang berasal dari daerah-daerah yang terpencil. Itu setiap kali saya tatap wajahnya, yang saya bayangkan itu, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kita yang di Jakarta ya? Bisakah dia dapat kesetaraan kesempatan? Bisakah dia dipastikan mendapatkan pendidikan sampai tuntas? Kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang
orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Ini isi lengkap visi dan misi Anies Caimin di Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftar sebagai Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 19 Oktober 2023. Visi duet Anies Caimin adalah Indonesia Adil Makmur untuk semua. Sedangkan misinya terdiri dari 8 jalan perubahan, salah satunya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah. Mereka juga akan mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Sistem pertahanan dan keamanan negara turut menjadi fokus pasangan Amin, termasuk menegakkan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Selama 2024 hingga 2029 mendatang, Anies Caimin mempunyai sejumlah target, seperti pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto rata-rata sebesar 5,5% sampai 6,5% tiap tahun. Mereka juga menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 3,5%, kurang 4% pada tahun 2029. Menyediakan lapangan kerja lebih dari 15 juta selama memimpin dan tingkat kemiskinan ekstrim berubah 0% pada 2026. Visi misi Anies Caimin dan visi pasangan Anies Caimin ini yakni Indonesia Adil Makmur untuk semua. Kemiskinan dan ketimpangan ingin dijadikan masa lalu, kemakmuran dimaknai sebagai layanan publik terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara. Layanan tersebut berupa kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi. Sedangkan Indonesia yang makmur membuat Indonesia sebagai negara yang berkeadilan. Setiap warga negara memiliki akses ke layanan publik tanpa terkecuali. Sementara misi Anies Caimin terdiri dari 8 jalan perubahan. Misi 1, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Sejumlah agenda pasangan Anies Caimin untuk mewujudkan misi 1 adalah kemandirian pangan, kemudahan akses hunian, ketahanan energi, serta kedaulatan air. Misi 2, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pemerataan ekonomi hingga kesetaraan akses bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya. Misi 3, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dalam memenuhi misi 3, program yang akan dilakukan ialah penguatan tata kelola lingkungan hidup, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan ekonomi hijau, kemudian penanganan polusi udara, air, dan sampah serta adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim. Misi 4, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Kota yang maju dan bersaing menjadi salah satu program Amin. Lantas Desa Mandiri dan Sejahtera, reforma agraria, dan pertumbuhan regional dan metropolitan. Misi 5, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Jaminan kesehatan nasional yang andal menjadi salah satu agenda dalam misi 5. Lainnya, akses pendidikan berkeadilan, institusi pendidikan berbasis agama, kualitas dan kesejahteraan guru beserta tenaga pendidikan hingga keterjangkauan biaya pendidikan tinggi. Misi 6, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Salah satu agenda untuk mewujudkan misi 6 ialah memuliakan ibu, lalu anak sehat, cerdas, dan bahagia. Program lain berupa kesejahteraan keluarga dan pendidikan keluarga. Misi 7, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.
Amin akan menjalankan politik luar negeri berlandaskan keadilan dan kemajuan, termasuk diplomasi ekonomi serta Indonesia yang akan dijadikan soft power dunia. Mereka juga ingin agar ketersediaan alutsista kontemporer dan adaptif melalui penuntasan program minimum essential force, peningkatan dan pelaksanaan. Halo rekan-rekan semua, sudah pada lihat belum websitenya Amin? Kalau belum, mari kita tur websitenya Amin. Nama websitenya aminajadulu.com. Pada bagian kenali, ada biografi, ada rekam jejak, dan ada penghargaan. Websitenya menurutku bagus banget, lengkap, mudah dibaca, ilustrasi oke, gambar juga oke. Ada bagian khusus untuk visi dan misi. Pada tiap misi juga ada bagian khususnya, dan itu bisa diklik dan bisa kita lihat secara lebih dalam. Jangan lupa sebarkan ini ke keluarga dan teman-temanmu untuk pilih Amin. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Ya? Lalu bagi anak-anak muda, anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Silakan Pak Anies Bapak Muhaimin Iskandar untuk memberikan tanggapan atas pernyataan dari calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Wakanda no more, etika dijunjung tinggi. Indonesia forever. Koruptor harus dihentikan. Wakanda no more, etika dijunjung tinggi. Indonesia forever. Koruptor harus dimiskinkan. Selepet membangun yang loyo, mengingatkan, menggerakkan pemerintah. Jangan sembrono, berantas tuntas. Bisa tenang dulu, berantas Bapak tuntas. Ibu. Kita butuh perubahan. Fenomena ini yang harus kita selepet. Food estate singkong harus kita selepet. Belanja alutsista harus kita selepet. Keputusan MK harus kita selepet. Wakanda no more, etika dijunjung tinggi. Indonesia forever. Koruptor harus dihentikan. Wakanda no more, etika dijunjung tinggi. Indonesia forever. Koruptor harus dimiskinkan. Baik, kami juga mengundang Ketua